Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francis Ariska, NIM B0A019032. Perkenalkan, nama saya Ridho Maulana Peningguk, NIM B0A0199020. Nama saya Tisa Rahmaliani, NIM B0A01008. Perkenalkan, nama saya Abim Bayu Adinugro Novianto dengan NIM B0A0190003. Perkenalkan, nama saya Rizky Atriana Amalia, NIM B0A0190018. Nama saya Aisyah Arfiani, NIM B0A0190005. Nama saya Rafita Nurdawantri, NIM B0A0190021. Perkenalkan, nama saya Ahtriani Muji Lestari, NIM B0A0190031. Saya di sini sedang melaksanakan tugas untuk mengobservasi keanekaragaman potensi ikan hias di daerah saya, daerah Aji Barang. Di sini saya sudah di tempatnya, di tempat budidaya ikan hias milik Mas Wahyu. Ya, langsung saja. Ya, Mas. Oh, iya. Ya, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Oke, siap, Mas. Jadi gini, Mas, saya dapat tugas dari dosen saya untuk mengobservasi keanekaragaman potensi ikan hias di daerah masing-masing. Nah, jadi saya dapat info dari teman saya kalau Mas Wahyu ini termasuk orang yang membudidayakan ikan hias juga di sini. Ya betul. Ya, betul. Masih tahap pelatihan lah. Tahap pelatihan. Ya. Ya, tidak apa-apa, Mas. Ngomong-ngomong ya, Mas, kalau boleh tahu, orang yang budidaya ikan hias di daerah sini itu banyak nggak, Mas? Ya kalau dikatakan banyak sih belum lah ya, tapi ada beberapa, mungkin 3-4 orang atau 5 mungkin ada untuk daerah Aji Barangnya aja. Oh, berarti emang masih minim ya, Mas? Ya termasuknya ya masih minim ya untuk pembudidayanya. Oh, oke, baik, Mas. Terus, Mas, untuk ikan hias yang dibudidayakan sendiri di sini itu kebanyakan jenis ikan hias apa, Mas? Nah ini kebetulan emang kita larinya ke apa namanya cupang ya atau beta ya. Untuk jenis ikan hias yang lain itu barangkali belum ataupun nanti gimana nanti ke depannya untuk lihat potensi ke depan. Oh, oke, siap-siap, Mas. Terus untuk cara pembudidayaan ini berarti budidaya sendiri ya, Mas? Ya kita budidaya, kita breed lah ya, kita breeding gitu. Ya. Terus, Mas, untuk pakan, jenis pakannya itu rata-rata menggunakan pakan apa, Mas? Untuk awal ya, berarti setelah umur 5 hari itu kan makan awal kita pakai Artemia. Artemia. Ya untuk alternatif yang lain, mereka para breeder ada yang pakai kutu air juga. Ada yang mungkin ada alternatif yang lain barangkali ada, tapi kita pakainya Artemia. Oke. Berarti pakan untuk awal kita pakainya Artemia ya, Mas? Ya, jenis Artemia. Artemia. Oke, Mas. Terus untuk pembenihannya sendiri nih, Mas, sudah ada yang menghasilkan belum, Mas? Ya kalau untuk masalah yang menghasilkan ya emang sedikit ada. Kita emang rencana penjualan itu menunggu usia dewasa itu 4,5 bulan ya, cepat-cepat 4 bulan, cuma dalam perjalanan waktu baru usia 3 bulan ada yang berminat ya kita kasih lah kayak gitu. Terus untuk pasarannya sendiri gimana, Mas? Pemasarannya ya untuk sementara ini emang kembali lagi itu rencana awal kita jual setelah dewasa usia 4 atau 4,5. Nanti kita main di Facebook, bisa di media sosial gitu. Karena emang kita belum berniat untuk menawarkan, sementara yang datang aja. Sementara kalau yang mau beli ya monggo. Gitu. Berarti nanti lanjutnya mungkin mau memanfaatkan media sosial ya, Mas, untuk jual belinya. Oke. Terus bener, Mas. Terus kayak penyakit sendiri, Mas, penyakit yang ada di ikan hias ini sendiri yang sering dialami Mas sendiri saat budidaya itu apa, Mas? Ya yang bikin kita sedikit mengeluh emang untuk penyakit itu dropsy atau itu masalah pencernaan yang
biasanya dari pakan yang kurang steril, paling itu aja yang emang kalau udah kena itu susah lah ya, susah untuk dipulihkan lagi. Tapi dari 10 kasus mungkin 1 atau 2 yang bisa dipulihkan gitu. Tapi presentasi kematian terkena penyakit itu berapa persen kira-kira Mas? Dari 1 sampai 100? Untuk kalau yang kena dropsy itu hampir 95% itu kemungkinan mati. Tapi untuk penyakit yang lain kalau kena infeksi jamur atau itu 50-50 lah masih. 50-50. Iya. Berarti emang yang sering kena penyakit itu dropsy ya Mas? Ya itu penyakit yang berat, yang istilahnya bisa dikatakan hampir tidak bisa disembuhkan. Tapi ada kemungkinan berapa persen bisa sih. Berarti mungkin cara penanganannya ya memperbaiki jenis pakannya ya Mas? Kita jaga sebelum kita kasih harus diusahakan steril dulu. dari ya bersih gitu ya. Paling kebersihan pakan. Oke, siap Mas. Terus kalau untuk misal ada penyakit jamur-jamur sendiri sering nggak Mas? Untuk jamur kita jarang, kita udah antisipasi menggunakan daun pisang yang kering ataupun kita pakai ketapang. Kita dari awal udah pakai itu jadi hampir tidak pernah kena. Berarti fungsi daun pisang ini sendiri sebenarnya itu lebih detailnya seperti apa Mas? Untuk daun pisang kering itu juga kita kita ngambil dari kata orang, secara teori itu ya kita nggak tahu, cuma ada zat yang anti jamur aja gitu. Untuk antisipasi jamur ataupun barangkali untuk bakteri yang lain juga tidak bisa berkembang kalau ada daun pisang keringnya itu. Baik, terus tanya harga nih Mas. Nah, untuk harga di sini itu harga paling murahnya berapa ya Mas? Harga paling murah sebenarnya gratis ya. Maksudnya kita bisa mengeluarkan uang dengan 0 rupiah. Kalau emang kita lagi ada mood untuk itu. Kalau kita udah kemarin jual mulai dari 10.000 ada, 20, 25 untuk sementara itu. Tapi untuk harga yang ikan yang ada juga ada yang 50, yang 250 untuk 1 ekor ataupun sepasang ada juga di sini ya. Berarti yang paling tinggi kisaran 250-an ya Mas? Untuk sementara ini kita punyanya di angka 250 untuk 1 ekor dengan 250 1 pasang. Terus Mas, sulitnya budidaya ikan hias ini apa sih Mas? Selama ini yang dialamin gitu? Untuk hal kesulitan kemungkinan karena dari saya tidak berpikir sulit sih ya, jadinya ya biasa-biasa aja gitu ya. Oke, siap. Kita dalam artian kok ada kematian toh juga namanya makhluk hidup, ya. Nggak masalah kita buang aja, kita perbaiki untuk meminimalkan kematian aja ya gitu. Oke, siap, bagus sekali. Oke, untuk oh ya Mas, ada lagi nih. Ini kan lagi pandemik ya Mas. Nah, Mas ini udah berjalan berapa lama sih Mas? Ngomong-ngomong. Ya ini sebenarnya kita pemula banget. Kita berarti baru sekitar 3,5 bulan. Emang untuk kita anakan yang pertama itu baru usia 3,5 bulan. Berarti itu saya baru mulai 3,5 bulan yang lalu itu. Iya. Berarti pas masih pandemik ya Mas? Udah dikatakan sudah masuk kan? Udah masuk pandemik ya Mas? Masuk, iya. Tapi menurut Mas sendiri pandemi kayak gini susah nggak sih buat pemasarannya ikan cupang sendiri? Kalau saya sendiri secara pribadi masalah pandemi emang saya nggak terlalu mikirin masalah pandemi sih ya. Jadi mau pandemi enggak itu terserah keadaan, yang penting masalah perikanan kita berusaha untuk satu sisi utamanya belajar, kita lestarikan untuk ikannya aja. Barangkali ada masyarakat ataupun orang yang ingin beli ataupun apa ya dipersilahkan aja ya gitu. Oke, berarti emang nggak terlalu mempersoalkan pandemik ini ya Mas? Ya sejalannya aja lah ya. Sejalannya sih. Ya. Oh ya, kalau air keruh kayak gini berpengaruh nggak Mas? Emang kita breed, dalam artian kita dalam proses breeding emang kita perlu air keruh itu emang dari ketapang ya untuk mendongkrak warna, itu juga katanya gitu kan. Barangkali dalam ketapang itu ada zat yang mempengaruhi perubahan warna menjadi bagus, jadi kita menggunakan itu airnya keruh, tapi bagi kita nggak masalah kayak gitu. Nah, untuk pemeliharaan kalau udah dewasa ya untuk
perorangan memelihara ya tidak perlu terlalu keruh, tapi kita perlu kekeruhan itu air ketapang. Terus kalau buat keasaman air sendiri diperhatikan nggak? Untuk keasaman memang secara detailnya kita nggak tahu ya. Jadi paling kita pakainya ketapang, katanya untuk dari fungsi ketapang itu juga untuk menstabilkan pH gitu kan. Oke. Kita juga, udah tinggal kita pakai aja ketapang, mudah-mudahan emang berfungsi untuk penyetabilan pH-nya kayak gitu. Oh, ya mungkin cukup lah Mas. Pengenalan induk ikan cupang jantan dan betina dapat dilihat langsung dari morfologi ikan. Nah, biasanya ikan cupang jantan itu memiliki warna yang lebih cerah dan ekor yang lebih lebar, serta gerakan yang lebih agresif. Sedangkan ikan cupang betina biasanya ekornya lebih kecil dan warna agak kusam, serta gerakan yang lambat. Ikan cupang yang sudah matang lunak dan siap dipijakan biasanya berumur antara 5-6 bulan. Nah, di umur tersebut ikan cupang sudah bisa dikawinkan. Pemijahan ikan cupang dapat dilakukan di wadah yang tidak begitu besar. Pertama, siapkan wadah budidaya yang telah diisi air endapan dan diberi daun ketapang kering. Kemudian masukkan ikan cupang jantan yang sudah matang gona di dalam wadah. Selanjutnya, masukkan ikan cupang betina ke wadah kecil atau botol, kemudian letakkan di wadah ikan cupang jantan. Proses ini berguna untuk pengenalan antara ikan cupang jantan dan betina. Setelah 1 hari, letakkan ikan cupang betina di wadah ikan cupang jantan agar tercampur dan terjadi proses pembuahan. Setelah ikan cupang jantan dan betina berada dalam satu wadah, dalam beberapa hari ikan cupang jantan akan membuat buih. Nah, buih tersebut berguna untuk meletakkan telur saat pemijahan. Setelah pemijahan, ikan cupang jantan akan mengambil telurnya dan meletakkan di buih yang sudah dibuat tadi. Setelah terjadi perkawinan, ikan cupang betina akan mengeluarkan telur dan disusul oleh pembuahan oleh ikan cupang jantan. Nah, telur itu nanti akan diletakkan di buih. Telur akan menetas antara 1-2 hari. Telur akan mulai menetas, kemudian larva akan mulai belajar berenang. Biasanya larva terlihat berenang memutar-mutar di permukaan air. Nah, ketika larva sudah memasuki hari ketiga, barulah mulai bisa diberi pakan berupa kutu air, dapnia atau moyang sebagai pakan. Yang dapat diambil dari video praktikum ini yaitu konservasi pembudidaya ikan cupang di daerah Aji Barang mendapatkan hasil bahwa pembudidaya dan penjual ikan cupang di daerah tersebut tidak terkena dampak akibat adanya pandemi ini. Pengenalan induk ikan cupang dapat dilihat secara langsung pada morfologi ikan cupang. Ikan cupang jantan memiliki warna yang lebih cerah dan menarik, ekor dan sirip ikan cupang jantan lebih besar, gerakan ikan cupang jantan lebih agresif. Sedangkan ikan cupang betina memiliki warna yang tidak begitu cerah dan ekor yang kecil, serta gerakan yang lebih lambat. Pemijahan ikan cupang diawali dengan menyiapkan wadah pemijahan yang sudah diisi air endapan dan diberi daun ketapang kering. Kemudian masukkan ikan cupang jantan terlebih dahulu dan kemudian masukkan ikan cupang betina yang diletakkan dalam botol kecil untuk masa pengenalan. Setelah 1 hari, campurkan ikan cupang jantan dan betina dalam satu wadah untuk proses pemijahan. Ikan cupang jantan akan membuat buih sebagai sarang untuk meletakkan telur setelah terjadi pembuahan. Telur yang telah dibuahi akan diletakkan oleh ikan cupang jantan di buih yang telah dibuat oleh si ikan jantan sebelum memijah. Telur akan menetas dalam dan menjadi larva setelah 1-2 hari. Larva ikan cupang akan belajar berenang dan terlihat berenang memutar-mutar di permukaan air sampai umur 3 hari. Setelah hari kelima, larva ikan cupang sudah mulai pintar berenang dan bisa diberi pakan berupa kutu air. So many people around, still I'm feeling alone. I walk on my own.